لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Yang saya hormati Koordinator Dewan Pembina Yayasan Pondok Mulia Masjid Al-Furqan, Ustaz Haji Ahmad serta seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pondok Mulia Masjid Al-Furqan, yang terhormat Bapak Haji Abdul Tamam serta seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengawas Yayasan Pondok Mulia Masjid Al-Furqan, Bapak Haji Sugiro serta jajaran. Yang saya hormati Ketua Pengurus DKM Masjid Besar Al-Furqan periode 2021-2024, Mukarram Ustaz Haji Warisman Islami serta seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua RW 016 Ibu Hajah Endang Siantini serta seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua RW 019 Bapak Sutio serta seluruh jajaran. Saya hormati Ketua RT di lingkungan RW 16 serta seluruh jajaran. Yang saya hormati pula Ketua RT di kosong di wilayah RW 091-19 serta seluruh jajaran. Saya hormati ibu-ibu pengurus Majelis Ta'lim Al-Furqan, Majelis Ta'lim Rawdatus Sa'adah, Majelis Ta'lim An-Nur, dan Majelis Ta'lim Al-Ummahat serta seluruh jajarannya. Yang saya hormati tim formatur dalam rangka menyusun kepengurusan DKM periode 2024-2027, Pak Wendy, Pak Oki. Yang saya hormati semua yang hadir pada malam hari ini, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah kita semua yang hadir mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kita awali dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita diberikan nikmat dan karunia yang tak terhingga sehingga kita bisa berkumpul hadir di dalam ruangan aula Masjid Al-Furqan yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan satu event yang luar biasa, yaitu pergantian pengurus DKM Masjid Al-Furqan periode 2021-2024 kepada periode 2024-2027. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di dalamnya. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan semoga tercurah limpahkan kepada manusia agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan kerabat beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya istiqomah hingga yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami pada kesempatan ini atas nama tim formatur yang telah diberikan amanah, yang telah diberikan tugas
diperhatikan dan juga disimak secara bersama-sama oleh kita semua yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu kami langsung saja pada intinya untuk menyampaikan laporan kerja tim formatur. Lanjut. Yang pertama, penyusunan DKM atau kepengurusan DKM untuk periode 2024-2027 dengan dasar pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya penyegaran semangat dalam kepengurusan DKM Masjid Al-Furqan Bekasi untuk periode 2024-2027. Yang kedua, kepengurusan DKM adalah menjadi media proses pembelajaran bersama, sehingga dipandang perlu adanya rotasi, regenerasi, alih pengetahuan, pertukaran posisi serta bagian dari evaluasi keefektivitasan pada setiap unit kerja demi keberlanjutan kerja pengurus DKM. Yang ketiga, saran, masukan dan informasi yang dikumpulkan oleh atau dari tim formatur menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan struktur kepengurusan DKM yang baru, termasuk berkonsultasi di semua organ yang ada, baik internal maupun eksternal. Lalu yang keempat, hasil keputusan musyawarah jamaah tanggal 30 Agustus 2004 tentang penunjukan tim formatur untuk menyusun program DKM Masjid Al-Furqan Bekasi periode 2024-2027. Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan bahwa dalam rangka kita ingin memperoleh kepengurusan DKM yang efektif dan efisien dalam melaksanakan program-program yang akan datang, maka pola komunikasi organisasi yang ingin kita bentuk pada masa yang akan datang, bahwa setiap seksi melakukan koordinasi langsung kepada ketua sesuai bidangnya. Ada ketua satu membawahi semua bidang mawar, ada ketua dua membawahi semua bidang dalam dan riayah. Maka dengan pendekatan seperti ini, maka posisi koordinator dirangkap langsung oleh ketua satu dan dua, dengan harapan ada komunikasi yang efektif. Maka dengan pendekatan ini diharapkan komunikasi organisasi menjadi efektif dalam melaksanakan program yang akan datang. Kemudian yang kedua, ada jamaah yang kita berdayakan, di mana dengan pendekatan ini diharapkan semua jamaah terlibat dalam kemakmuran Masjid Al-Furqan. Dan yang dimaksud adalah forum dan pemberdayaan jamaah, di mana DKM memfasilitasi terbentuknya forum komunikasi jamaah. Maka diharapkan melalui pendekatan ini menjadi jembatan komunikasi jamaah dengan pengurus, serta teroptimalisasinya semua sumber daya jamaah untuk semua program kemakmuran Masjid Besar Al-Furqan. Meski tidak semua jamaah masuk dalam pengurusan DKM, namun tetap dapat berkontribusi pada semua program kemakmuran DKM melalui koordinasi seksi pemberdayaan jamaah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itulah dua pendekatan dan perubahan yang ingin kita capai. Komunikasi yang efektif melalui jamaah yang berdaya. Lanjut. Kemudian berikutnya, inilah bagan atau skema dalam susunan DKM untuk periode 2024-2027. Di atasnya ada penasehat, cuman tidak masuk ke situ karena ruang untuk menempatkannya agak sempit, tapi nanti akan muncul di bawah. Yaitu penasehatnya adalah untuk di atasnya Ustadz ya, di sini di dalam struktur nanti ada penasehat di atasnya, yaitu Ustadz Haji Abdul Muyasir LC MPDI, kemudian Ketua RW 16 dan Ketua RW 19. Kemudian ada Ketua Umum, kemudian di bawahnya, nah ini posisinya Ketua di bawah Ketua Umum,
ini kita lihat seperti ini karena nanti ada hubungan dengan jamaah inti yang akan jadi garis koordinasinya, di mana di sini ada bendahara dan wakil bendahara, kemudian ada sekretaris dan wakil sekretaris, kemudian ketua satu akan membidangi atau membawahi bidang imarah. Kemudian bidang imarah terdiri dari beberapa seksi, di antaranya ada seksi ubudiyah dan dakwah, kemudian ada majelis ta'lim PHBI dan remaja, pemberdayaan jamaah, pendidikan, yatim dan duafa, dan juga fardu kifayah. Kemudian ketua dua akan membawahi bidang idarah dan bidang riayah, yang di dalamnya ada beberapa seksi humas dan media, seksi pembangunan dan renovasi, seksi kepegawaian, seksi pemeliharaan sarana prasarana, seksi keamanan, kemudian seksi pengadaan dan aset, dan juga seksi pengembangan usaha. Nah, tadi yang ini disebutkan di depan tadi pemberdayaan jamaah, di mana di jamaah inti nanti akan ada komunikasi dan koordinasi untuk semua program kegiatan, walau tadi disebutkan bahwa tidak semuanya masuk dalam struktur ini, tapi mudah-mudahan akan selalu bisa berkontribusi, berikan peran yang maksimal dalam ikut menjadikan Al-Furqan masjid yang mampu di masa yang akan datang. Lanjut. Baik, kami lanjut ke struktur dengan nama-nama personilnya, yang dimana kami tim koordinator dalam waktu yang tidak lama, yang cukup singkat, gitu ya, hampir ya kurang dari 1 bulan ya. Kami mencoba bertiga rapat demi rapat, pertemuan demi pertemuan yang kami lakukan juga dilakukan dengan konsultasi dengan organ-organ organisasi yang lain yang ada di internal Al-Furqan. Maka kami telah menyusun susunan pengurus PKN untuk Masjid Besar Al-Furqan periode 2004-2027. Penasehat Ustaz Haji Abdul Bias Sidasi PDI, kemudian Ketua RW 016, kemudian Ketua RW 019, Ketua Umum saya sendiri Safrudin SPD, Ketua 1 Haji Munajat, Ketua 2 Wendy Ganda Laksana, Sekretaris Oki Teguh Karya, Wakil Sekretaris Mandip Hendrik, Bendahara Sugeng Hartono, kemudian Wakil Bendahara Anis Tatius. Ini pengurus inti yang 7. Ada 7 ini. Ketua Umum, Wakil Ketua, Ketua 1, Ketua 2, Sekretaris, Wakil Sekretaris Bendahara, dan Wakil Bendahara. Lanjut. Kemudian bidang imam, di mana ada beberapa tadi yang disebutkan di bagan, mulai dari ubudiyah dan dakwah. Di ketua tadi, ketua 1 yang membidanginya adalah Haji Munajat, yaitu yang pertama Abdul Saifuddin, yang kedua Setiadi SDMM, kemudian pemberdayaan jamaah ada Bapak Sumaryono, kemudian Bapak Andi Hartoko, kemudian seksi pendidikan ada Ibu Rizka Nur Afianti,
kedua seksi kepegawaian Ibu Hajah Nani Setioharti. Yang kedua Ibu Hajah Lili Ahmad. Yang ketiga seksi keamanan Bapak Edi Suryadi dan Bapak Nur Santoso. Kemudian yang ketiga bidang wilayah masih di bawah ketua Bapak Wendy Kadalaksana atau di bawah koordinasi Bapak Wendy Kadalaksana. Seksi pembangunan dan renovasi Bapak Juliano. Yang kedua Bapak Rudi Handaya. Kemudian seksi pemeliharaan sarana dan prasarana Bapak Haji Muniman. Yang kedua Bapak Tri Budiono dan yang ketiga Bapak Setio. Berikutnya seksi pengadaan dan aset. Yang pertama Bapak Harmono, yang kedua Bapak Oki Prasetyo Effendi. Berikutnya seksi pengembangan usaha Bapak Tito Sugimanto. Kemudian berikutnya setelah pengurus DKM yang di atas tadi, bidang-bidang dan seksi yang telah sampaikan, lalu di bawah ini ada khusus Taman Pendidikan Al-Quran TPQ Masjid Besar Al-Furqan, penasehat Ketua Pengurus Yayasan Bunda Mulia Masjid Al-Furqan, kemudian pembina Ketua DKM Masjid Besar Al-Furqan. Di bawahnya ada Kepala Sekolah Ustadz Haji Waris Manis Agi, tenaga pengajar ada Haji Sri Baro, ada Haji Sri Mulihati, dan ada Ibu Fani. Dan yang terakhir unit pengumpul zakat Masjid Besar Al-Furqan. Yang pertama penasehat Haji Abdul Yasir Asyik MPDI. Yang kedua Safruddin SPD. Kemudian ketua Haji Waris Manis Agi, wakil ketua Heri Sibowo, sekretaris Sabiu SE, wakil sekretaris